Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya mengucapkan selamat Paskah karena pada bulan ini kita merayakan Hari Paskah, di mana kita boleh memperingati tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dia bangkit, dia hidup, dia menang. Puji Tuhan, haleluya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, membahas tentang Paskah hari ini, saya mengajak untuk kita semuanya boleh menyatukan hati, kita akan berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kesempatan yang indah ini Tuhan, kami boleh kembali mau merenungkan firman Tuhan. Mari Bapa, Engkau memberkati setiap kami, urapi hamba-Mu, dan biarlah firman Tuhan saat ini boleh memberkati kami semua. Kami mau serahkan pembahasan firman Tuhan pada kesempatan ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Bapak Ibu, Saudaraku yang terkasih, kita akan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan membaca dua ayat firman Tuhan yang ada di dalam 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga. Puji Tuhan, jelas sekali Bapak Saudara, saat ini kita membicarakan tentang kebangkitan Tuhan Yesus, bahwa dia bangkit dan dia hidup. Nah, sebelum bangkit tentunya Yesus telah mati, ya, mati yang kita sebutkan sebagai, yang kita peringati sebagai hari Jumat Agung, dan pada hari ketiga, pada hari Minggunya Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Bapak Ibu Saudaraku, berbicara tentang kematian, ya. Banyak orang yang menganggap tentang kematian itu sesuatu yang remeh, yang ringan, ya. Nah, untuk itu saya ingin membahas ada 3 macam kematian, yaitu mati secara rohani. Apa itu mati secara rohani? Mati secara rohani di mana kemuliaan Allah atau roh Allah meninggalkan manusia. Ya, jadi roh Allah yang ada di dalam manusia itu meninggalkan, itu dinamakan sebagai mati secara rohani. Dan yang kedua adalah mati secara jasmani, di mana roh manusia itu meninggalkan tubuhnya, ya, tercerai dari tubuhnya. Yang sering kali kita ikuti ibadah-ibadah pemakaman, ya, di mana manusia mati dan dikuburkan. Yang ketiga adalah mati kekal, yaitu mati untuk selamanya. Di mana tempatnya? Yaitu di neraka. Apa Alkitab katakan tentang neraka, Bapak Saudara? Neraka adalah tempat yang paling gelap. Di sana akan terdapat atau terdengar ratap dan kertak gigi. Neraka juga dikatakan merupakan suatu tempat yang sangat mengerikan. Lautan api yang sangat panas. Kemudian neraka juga merupakan tempat ulat bangkai yang tidak akan mati, dan api yang tidak akan pernah padam. Neraka itu juga merupakan tempat penyiksaan oleh api belerang siang dan malam selama-lamanya.
sangat mengerikan. Jangan sampai masuk neraka. Ada yang mau? Saya percaya tidak ada satupun insan yang kalau saya tanya mau masuk neraka tidak. Pasti tidak akan mau ya. Saya percaya bahwa setiap saudara dan saya yang ada, yang mendengar firman Tuhan ini, bahwa kita adalah orang-orang yang masuk surga, karena rumah Tuhan, surga yang mulia itu Tuhan sudah siapkan untuk kita. Amin. Haleluya. Nah, untuk itulah Bapak Saudara, Tuhan Yesus datang ke dunia ini dan Dia mau menyelamatkan umat manusia. Bagaimana cara Tuhan menyelamatkan umat manusia? Bagaimana cara Tuhan menyelamatkan saudara dan saya? Alkitab katakan, Yesus yang tidak mengenal dosa telah dijadikan dosa oleh karena kita, supaya yang percaya kepadanya kita dibenarkan oleh Allah. Firman Tuhan ini ada di dalam 2 Korintus 5 ayat 21. Luar biasa pengorbanan Tuhan. Karena dosa dan pelanggaran kita, Dia Allah yang tidak berdosa harus dijadikan berdosa demi menebus dosa saya dan saudara. Artinya Tuhan Yesus harus mati menggantikan kita, padahal kitalah seharusnya yang harus mati dan menerima hukuman di dalam neraka yang tadi sudah saya uraikan. Apa itu tadi neraka? Ya, Bapak Saudara, tentang kematian Tuhan Yesus sungguh sangat menderita. Dari perjalanannya ketika Dia ditangkap, ya, waktu Yesus berdoa di Taman Getsemani, sampai Dia dibawa ke imam kepala, dibawa ke pemimpin-pemimpin, dan Dia harus diadili. Dalam perjalanannya itu Tuhan Yesus tidak dapat perlakuan yang baik, tapi Dia disiksa, dianiaya, menderita secara fisik. Tuhan Yesus terluka, bahkan mukanya saja sudah tidak terlihat seperti muka manusia, sudah hancur, tubuhnya sudah tercapik-capik. Dia dipecut, dia diseret, bahkan dia harus memikul salib yang begitu berat, kayu yang berat itu, untuk menggantungkan Dia, untuk menyalibkan Dia sendiri. Luar biasa penderitaannya Bapak Saudara. Kalau kita sering perhatikan film-film yang menceritakan tentang kematian Tuhan sampai di kayu salib, kita memang secara manusia terbawa hanyut oleh satu perasaan. Begitu menderitanya Tuhan dan kita sampai ikut menangis, Bapak Saudara. Saya berderai air mata. Begitu luar biasanya penderitaan Tuhan. Dan selama Dia di dalam aniaya itu, Tuhan tidak berusaha membela diri, tidak berusaha untuk membebaskan dirinya dari siksaan. Dia tidak berteriak minta tolong kepada murid-muridnya, yang pada waktu itu justru muridnya malah lari, mengumpet, meninggalkan Dia. Secara batin, Tuhan Yesus juga menderita karena ejekan, karena olokan, dan Dia harus menyaksikan bagaimana orang Farisi, imam kepala, dan banyak lagi para pemimpin-pemimpin yang memberikan ucapan-ucapan yang melukai batinnya. Namun demikian Tuhan, walaupun dihujat seperti apa, tidak membalas. Mengapa Tuhan Yesus mati secara demikian? Bapak Ibu Saudara,
Di dalam Ibrani 9 ayat 22 dikatakan di sana bahwa tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Dan ini juga sudah dinubuatkan oleh para nabi bahwa Yesus harus mati di kayu salib. Mungkin kita bertanya, kenapa matinya seperti ini? Kenapa nggak langsung saja dipenggal kepalanya atau langsung saja ditusuk pakai tombak dan langsung dikuburkan? Itu sudah ada tertulis di dalam Alkitab, bahkan di dalam Perjanjian Lama, Bapak Saudara. Ya, penyakit kita lah yang ditanggungnya, dikatakan di dalam Yesaya 53 ayat 4-5. Jadi kematian Tuhan yang seperti itu yang harus digantung di kayu salib. Untuk apa? Yaitu untuk menanggung segala penyakit kita. Penderitaan kita dipikulnya. Dan dikatakan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Jadi yang saat ini Bapak Saudara, engkau menderita sakit apapun, percayalah bahwa oleh bilur-bilur Tuhan Yesus yang waktu itu sudah tergantung di kayu salib, tertumpah darahnya sampai ke bumi. Itu karena kasih-Nya menebus dosa kita dan menyembuhkan segala penyakit kita. Nah, saat ini imani dan percayalah bahwa Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan, memulihkan kita, mengampuni dosa kita, asal kita percaya. Sekarang mari kita tanyakan dalam diri kita, sungguhkah kita percaya akan kebangkitan Tuhan? Kalau kita percaya, ini berita yang harus disampaikan kepada setiap orang, terlebih mereka yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Kita harus beritakan kabar sukacita tentang kebangkitannya yang luar biasa, kebangkitannya yang dahsyat. Ya, Tuhan Yesus sudah mati untuk kita. Nah, Bapak Saudaraku, pelajaran dari proses kematian Tuhan Yesus ini ada beberapa hal yang kita bisa dapatkan, yaitu hal mengenai berdoa. Tuhan Yesus sebelum ditangkap, dia mengajak murid-muridnya ke salah satu bukit, yaitu Getsemani. Kemudian Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya berdoa, dan Tuhan Yesus agak pergi naik ke atas sedikit dari mereka, dan Tuhan Yesus mulai berdoa. Karena secara daging, cara manusia, Tuhan Yesus juga merasakan saatnya akan tiba bahwa dia akan mengalami siksaan yang luar biasa. Begitu Bapak Saudara, dia berdoa sampai diceritakan bahwa peluhnya saja, titik-titik keringatnya saja sampai keluar darah, menunjukkan bahwa syarat-syaratnya itu sampai pecah, sampai mengeluarkan darah. Betapa stresnya, takutnya saat itu Tuhan Yesus sebagai manusia. Tapi dia Allah yang menjelma menjadi manusia itu, dan dia melaksanakan tugas Bapa. Ya, Bapak Saudara, sampai dalam doanya, kalau boleh biar cawan ini berlalu. Dia bisa memilih. Dia ada tawar-menawar kepada Tuhan Yesus. Tapi endingnya dia katakan, tapi biarlah kehendakmu yang jadi. Dan ketika Tuhan Yesus kembali ke murid-muridnya, murid-muridnya tertidur. Dibangunkan, hei berdoa, berdoa. Dan dia kembali lagi berdoa, menjauhi murid-muridnya. Dia serahkan nyawanya kepada Tuhan. Dalam hal ini, pelajaran yang kita dapatkan juga, bahwa kita harus berjaga dan berdoa. Jangan tadi seperti murid-muridnya, dia hanya tertidur. Tuhan mau kita berjaga dan berdoa. Ya, karena kalau kita tidak berjaga,
dan tidak berdoa, pencobaan segera datang menghampiri kita. Ya, Bapak Saudara, pelajaran lain yang kita bisa petik dari proses kematian Tuhan, tadi dikatakan bahwa kasihilah musuhmu. Jadi kita harus mengasihi musuh-musuh. Tuhan Yesus ketika dia ditangkap, dia dianiaya, dicambuk, diludahi, dilukai dan sebagainya, belum di kata-kata yang perkataan yang sangat menyakitkan. Tuhan tidak ada sepatah kata pun dia melontarkan kalimat atau kata untuk membalasnya. Dia malah berdoa, bahkan penjahat yang ada di sebelah Tuhan Yesus, dia yang ikut menghujat, dia berdoa untuk penjahat itu. Ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Kita sebagai anak Tuhan juga harus mengikuti keteladanan Tuhan, yaitu mengasihi musuh-musuh kita. Bapak Saudara, saat ini mungkin kita diperhadapkan dalam hubungan komunikasi dengan orang lain. Ada orang yang mungkin menyakiti kita, menyakiti perasaan kita, melukai batin kita. Tuhan katakan jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Mari kasihi musuhmu. Dan hal lain, jangan membela diri. Tuhan ketika dihadapkan oleh pengadilan, diadili, dia tidak berusaha membela dirinya. Dia tidak katakan, aku ini Allah, aku ini juru selamat. Dia tidak berusaha untuk membela dirinya, tapi Bapa yang membela dia. Kita pun demikian, tidak usah membela diri, Bapak Saudara. Ketika orang-orang menghakimi kita, menganiaya kita, biar Tuhan saja menjadi hakim atas kita, maka kita akan memperoleh satu kemenangan. Ya, Bapak Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, luar biasa yang kita bisa pelajari hari ini ya. Tuhan Yesus menebus kita dari dosa dan akibatnya. Jadi kita itu punya dosa yang banyak kita lakukan. Ya, banyak dosa-dosa yang kita lakukan karena kita seringkali bukan hidup mengikuti roh, memiliki roh pertobatan dan buah-buah roh, tetapi masih selalu dipimpin oleh kedagingan. Sehingga bersyukur karena Tuhan mengampuni dosa kita, dan akibatnya, seharusnya akibat dosa itu adalah maut, ya, tetapi oleh kasih karunia Allah kita beroleh hidup yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan untuk renungan pada saat ini, Bapak Saudara. Mari kebangkitan Tuhan Yesus, di mana dia bangkit dan hidup, ini akan membawa kita sebagai anak-anak Tuhan juga ikut bangkit dari kelesuan iman kita, bangkit dari kemalasan, bangkit dari keterpurukan, bangkit dari ketakutan. Kita mau menjadi anak-anak Tuhan yang berani menceritakan kabar sukacita tentang kebangkitan Yesus. Karena dia mati untuk menebus kita supaya kita diselamatkan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari satukan hati, kita berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kita dengarkan pada kesempatan ini. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang saat ini boleh menjelaskan kepada setiap kami bagaimana Tuhan Engkau sudah mati dan Engkau bangkit, Engkau hidup, Engkau menang, dan kemenangan-Mu adalah juga kemenangan kami Tuhan. Kebangkitan-Mu juga merupakan kebangkitan kami. Biarlah kami bangkit sebagai anak Tuhan untuk berani
menyatakan kebenaran, untuk berani melakukan firman-Mu, untuk berani menceritakan kabar sukacita ini kepada orang lain. Terpuji nama-Mu Tuhan, inilah doa ucapan syukur kami. Semuanya ini kami hanya minta hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, haleluya, amin. Salam Mas Muria, yes, maju terus.